Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Pratama, mahasiswa semester 3A Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview materi hukum administrasi negara dengan dosen pengampu Pak Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH dan asistennya Pak Dr. Emerendi Ridayandi SHMH. Yang pertama, pengertian hukum administrasi negara. Menurut Pan Apeldoorn, hukum administrasi negara adalah keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh para penguasa yang diserahi tugas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya, menurut Djoko Sutomo, hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara dalam warga negara. Istilah lain dari hukum administrasi negara adalah hukum tata usaha negara atau disingkat HATUN, atau hukuman tata pemerintahan sebagai terjemahan dari administratif reh. Selanjutnya, menurut Della Beskow-Kahn, hukum administrasi negara adalah himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab maka negara berfungsi atau beraksi. Maka peraturan-peraturan itu mengatur hubungan-hubungan antara tiap-tiap warga negara dengan pemerintahan. Selanjutnya, menurut Van Vollenhoven, hukum tata negara adalah suatu gabungan kekuatan-kekuatan yang mengikat badan-badan yang tertinggi maupun yang rendah. Apabila badan-badan itu menggunakan wewenangnya yang diberikan kepadanya oleh hukum tata negara. Selanjutnya, menurut Logeman, hukum tata negara adalah hukum mengenai hubungan-hubungan antara jabatan-jabatan satu dengan yang lainnya, serta hukum antara jabatan-jabatan negara itu dengan para warga masyarakat. Selanjutnya, menurut Muhsan, hukum administrasi negara adalah dirumuskan sebagai hukum mengenai struktur dan kefungsian administrasi negara. Hukum administrasi negara dibedakan dalam dua jenis, yaitu yang pertama sebagai hukum administrasi negara, hukum mengenai operasi dan pengendalian kekuasaan administrasi ataupun pengawasan terhadap penguasa-penguasa administrasi. Yang kedua sebagai hukum buatan administrasi. Maka hukum administrasi negara merupakan hukum yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan undang-undang. Selanjutnya, menurut Prajudi Atmosudibjo, hukum administrasi negara adalah hukum yang mengenai pemerintah serta aparatnya yang terpenting, yakni administrasi negara. Hukum administrasi negara menurut Prajudi Atmosudibjo adalah hukum yang mengatur tugas, fungsi, dan tingkah laku para pejabat administrasi negara bertujuan untuk menjamin adanya administrasi negara yang bonafide, artinya yang tertib, sopan, berlaku adil, objektif, jujur, efisien, dan fair atau sportif. Selanjutnya, hukum tata negara menurut Utrecht. Hukum tata negara adalah menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat Amtsdranger administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus. Selanjutnya, menurut Kortman, hukum administrasi negara dapat dibedakan dari negara satu dengan negara yang lainnya. Akibat yang pertama, perbedaan persoalan kemasyarakatan dan pemerintahan yang dihadapi penguasa. Yang kedua, perbedaan sistem politik. Yang ketiga, perbedaan bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Yang keempat, perbedaan hukum tata negara yang menjadi sandaran hukum administrasi negara. Selanjutnya ada hukum tata pemerintahan. Adalah hukum yang pada hakikatnya merupakan pengatur tata pelaksanaan pemerintahan atau pelaksanaan undang-undang yang telah menjadi kekuasaan lembaga eksekutif. Yang kedua, hukum administrasi negara dalam arti sempit, yaitu hukum yang mengatur perihal pengurusan kerumah tanggaan negara secara internal. Yang ketiga, hukum tata usaha negara,
yaitu hukum yang mengatur perihal persuratan dinas, kerahasiaan kedinasan dan jabatan, pendokumentasian, pelaporan dan pencatatan segenap aktivitas negara, serta peristiwa yang telah terjadi dalam pelaksanaan pemerintahan seperti pemuatan berbagai peristiwa yang telah terjadi dalam pelaksanaan pemerintahan seperti pemuatan sebagai peristiwa hukum yang perlu diketahui umum. Yang dalam hal ini menyangkut berbagai bidang hukum, baik di hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, ataupun hukum administrasi sendiri dan hukum acara serta hukum internasional serta pengarsipan atau penyimpanan ke semua data-data tersebut, serta juga hal publikasinya kepada umum, umpamanya melalui lembaran negara atau tambahan lembaran negara atau berita negara. Selanjutnya menurut Ridwan Halim, apakah yang dimaksud dengan hukum administrasi negara? Yaitu hukum atau kumpulan peraturan yang mengatur persoalan-persoalan yang berkenaan dengan ketatausahaan negara atau penyelenggaraan atau kerumah tanggaan negara atau penyelenggaraan praktek pemerintahan secara kontinu dari saat ke saat yang senantiasa menjadi pedoman bagi para fungsionalir atau pejabat negara maupun lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan tugas mereka masing-masing. Sesuai dengan asas rule of law, maka segala tindakan administrasi negara harus berdasarkan hukum, yaitu hukum administrasi negara. Adapun fungsi negara adalah menyelenggarakan kesejahteraan umum, atau dalam bahasa Latinnya Besturzug. Selanjutnya ada kedudukan Han dalam ilmu hukum. Hukum administrasi negara termasuk hukum publik karena hukum administrasi negara bertujuan untuk melindungi kepentingan umum yang merupakan kewajiban administrasi negara. Selanjutnya hukum administrasi negara Eropa kontinental. Menurut Willem Koninginenbelt, hukum administrasi negara adalah kumpulan peraturan yang mengatur tentang seluk-beluk hal ihwal kehidupan lembaga eksekutif. Definisi tersebut mengandung 3 unsur, yaitu yang pertama kumpulan peraturan hukum, yang kedua hal ihwal kehidupan lembaga eksekutif, yang ketiga seluk-beluk ini hanya dititik beratkan pada lembaga eksekutif. Hukum administrasi negara meliputi peraturan-peraturan yang berkenaan dengan administrasi atau pemerintahan atau kekuasaan eksekutif. Pada awalnya, hukum administrasi negara merupakan satu kesatuan dengan hukum tata negara. Keadaan berubah pada abad 19 di mana berdiri sendiri terpisah dari hukum tata negara. Latar belakang lahirnya hukum administrasi negara sebagai ilmu pengetahuan berdiri sendiri terpisah dari hukum tata negara. Latar belakang lahirnya hukum administrasi negara sebagai ilmu pengetahuan berdiri sendiri dikondisikan oleh beberapa keadaan, diantaranya yang pertama timbulnya negara-negara kesejahteraan atau welfare state. Yang kedua, bertambah banyak peraturan-peraturan administrasi yang harus dibuat sebagai dasar untuk segala tindakan administrasi negara dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk kesejahteraan umum. Yang ketiga, ikut campurnya pemerintahan segala lapangan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Selanjutnya, objek hukum administrasi negara. Yang pertama, pemegang jabatan dalam negara itu atau alat-alat perlengkapan negara dan warga masyarakat. Atau yang kedua, aparat pemerintah atau pemegang jabatan yang menjalankan tugasnya untuk kesejahteraan umum, sehingga selalu berhubungan dengan masyarakat. Selanjutnya, sumber hukum administrasi negara. Sumber hukum formal hukum administrasi negara adalah yang pertama undang-undang, yang kedua praktek administrasi negara atau konvensi administrasi negara sebagai kebiasaan dalam praktek. Yang ketiga jurisprudensi, yang keempat doktrin pendapat para pakar hukum terkemuka. Ketentuan hukum administrasi negara sulit dikodifikasi karena yang pertama perubahan dalam bidang hukum administrasi negara terjadi dengan cepat. Yang kedua, pembentukan dan pembuatannya tidak dalam satu tangan. Selanjutnya, administrasi negara. Menurut teori residu dari Utrecht,
bahwa administrasi negara adalah badan eksekutif yang pada dasarnya menjalankan sebagian tugas-tugas yang tidak menjadi tugas legislatif dan yudikatif. Menurut teori Dwi Parja dari Donner, bahwa administrasi negara dalam menjalankan pemerintahan dilakukan dalam dua bidang yang berbeda, yaitu adalah yang pertama tugas politik, yaitu bidang yang menentukan tujuan negara. Yang kedua tugas eksekutif, yaitu bidang yang menjalankan tugas yang telah digariskan dalam tujuan negara. Administrasi negara yang diwujudkan dalam berbagai perbuatan harus berdasarkan peraturan, yaitu hukum administrasi negara, agar tidak menjurus kepada perbuatan-perbuatan yang sewenang-wenang. Mungkin cukup sekian review materi hukum administrasi negara. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.